maha kasih sayangnya semualah. Api yang dibutuhkan banyak bagi hambanya, itu yang diciptakan banyak. Api yang diciptakan, api yang berbahaya kalau banyak, itu diciptakan sedikit. Api yang berbahaya kalau banyak di sini, itu namanya karbon dioksida dalam bahasa sainsnya. Diciptakan hanya 0,03%, tetapi alhamdulillah bertambah akibat dari ulahnya manusia, karena tanaman yang mengikat itu dihancurkan oleh manusia dan kita bisa saksikan kemarin di Sumatera. Dan saya dapat pertanyaan, apakah ini bisa terjadi juga di selatan? Saya bilang bisa saja terjadi. Ini hutan kita sudah habis. Konon kabarnya 30%. Sementara Allah sudah menciptakan itu yang mengikat tadi karbon 5 miliar tahun yang lalu hanya 0,03% di sekitar kita. Itu dihancurkan oleh manusia. Terbukti lagi ayat Saharal fasadu fil barri wal bahri maka sabat aidinas liusikam ba'dal ladzi yamilu la'allahum yarji'un. Jadi ini para penebang hutan, pakai petambang itu yang luar biasa. Kalau dia tidak bertobat, tapi tidak cukup bertobat, saya bertobat karena saya pernah hancurkan hutan, tanam kembali. Ya. Kemudian oksigen 21%. Nah, saya kaitkanlah dengan referensinya. Ini saya baca Prof, itu dalam satu hari itu ya, berapa liter itu kita butuhkan, itu sebenarnya berapa kali bernapas, berapa oksigen yang masuk. Saya konversi berapa oksigen itu, baru oksigen dengan nitrogen tadi yang masuk itu hampir 100 juta per hari per orang, dan kita butuh 16. Karena pada waktu itu yang dibutuhkan tanaman, ya saya ini pengajar tanaman, yang dibutuhkan tanaman ada 16 unsur. Itu ton yang dibutuhkan. Baru dua saya hitung hampir 100 juta per hari per orang, mampu dibayar Tuhan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jadi inilah nanti luar biasa ketika kita baca ayat dan kita renungkan dulu apa yang dibacakan itu, apa yang disinggung ayat itu. Inilah mungkin salah satu definisi tadabbur. Saya mencoba bahwa tadabbur itu kemampuan kita untuk menghubungkan apa kata Tuhan di dalam kitab suci atau ayat-ayat Qauliyah dengan peristiwa yang dijelaskan Allah di dalam ini. Jadi lengkap nanti ilmu kita itu kalau kita padukan antara Qauliyah dengan Qauliyah. Inilah Prof yang Pak Dokter saya sorakan terus, saya silakan spiritualisasi ilmu. Saya berikan contoh misalnya hujan. Ini kita sudah dihantui lagi dengan namanya fenomena El Nino, bahkan dikatakan El Nino Plus. Kita sudah ditawarkan informasi-informasi bahwa Indonesia akan rawan pangan, Indonesia akan kekurangan air. Itu kalau ilmu rasional saja, hanya ilmu yang kita pelajari sekarang. Tetapi kalau dipadukan dengan kehendak, adakah yang tidak bisa? Boleh jadi hujan di sini tidak ada, tetapi Allah menggiring hujan itu dengan tasbihnya angin. Karena kita berdoa di sini, secara klimatologi tidak bisa turun hujan, karena haruslah prasyaratnya suhunya, kelembabannya barulah bisa terbentuk awan. Itu ada, saya pengajarnya. Tetapi Allah coba kaitkan dengan al-waqiah. Kamu yang menurunkan hujan itu dari langit atau aku yang menurunkan? Bu ya, banyak nih kawan yang hafal al-waqiah. Coba diakit di situ, al-waqiah 68 sampai dengan 70. 68 itu Allah bertanya, biasa dia berpikir, biasa mungkin sama pikir kalau kita minum airku. Kalau Allah bertanya itu banyak hambanya yang lalai, itu rahasianya itu. Banyak yang lalai itu, coba. Jangan-jangan biar bismillah tidak. Al-Waqiah berikutnya, dan 9 bertanyalah Allah, kamu yang menurunkan hujan itu dari langit atau aku yang menurunkan? Dan yang menarik di 70, seandainya aku akan jadikan air hujan itu asin terus, ciklah terus, mafanjima terus, aku jadikan asin terus, falaulah tashkurun. Kenapa kamu tidak bersyukur? Kenapa kalau dia tetap asin itu? Kan ini air asin yang diangkat ini kan, air laut yang diangkat, garamnya disimpan di darat untuk dimakan untuk demi kesehatan. Coba kalau tetap itu asin, tidak ada tanaman ini yang tumbuh. Kalau tidak ada tanaman yang tumbuh, adakah yang bisa hidup? Satu-satunya ciptaan Allah
yang bisa membentuk dirinya karena diberikan keistimewaan namanya zat hijau, bahasa kerennya klorofil, dia bisa berfotosintesis namanya membentuk dirinya. Itulah tasbih yang luar biasa karena tidak ada kehidupan tanpa tanaman, harga tanaman. Ibu-ibu yang suka pelihara tanaman hias lanjutkan ke tanaman memberikan oksigen untuk kita hidup, kemudian dia mengikat karbon tadi yang tidak lepas ke atmosfer yang menjadi yang kita nikmati sekarang. Pemanasan bumi kan, itu yang menyebabkan kacaunya iklim itu. Jadi secara klimatologi kita sudah langganan. Siapa yang tinggal di BTP, siapa yang langganan banjir. Tetapi jangan nafikan, insya Allah apa susahnya sudah mau jatuh hujan di atasnya BTP. Kita berdoa di situ, digiring angin itu awan di atasnya Losari baru jatuh, hujan tak, banjir tak. Ini juga saya suarakan, ini Jakarta kan pendekatannya modifikasi cuaca, maka ada hati-hati. Kalau kita nafikan kehendak Tuhan di situ, bisa saja lebih parah. Saya ini pernah belajar namanya hujan buatan. Saya suarakan juga sekarang tidak ada hujan yang dibuat, hujan yang dipicu. Terkadang dianggarkan itu karena sudah habis terancang air minum di Jakarta, dianggarkanlah miliaran untuk buat hujan. Untuk diisi itu jadi luhur. Pas mau jatuh itu Bluetooth disconnected. Pas jatuh, mau jatuh, datang angin, digiring itu awan di atasnya puncak baru jatuh. Apa yang terjadi? Bukan jatuh di atas jadi luhur, justru banjir lagi Jakarta. Karena itu tadi kita tidak libatkan Tuhan dalam teknologi. Inilah yang saya suarakan, spiritualisasi ilmu. Kalau kita sudah padukan itu ya, kita padukan antara kehendak ya, yang saya silakan gabungkan antara rasional dengan suprarasional. Yang sudah 400 tahun ini dipisahkan. Kalau orang berbicara politik katanya jangan berbicara Tuhan. Itulah teori-teori politik yang keluar. Semuanya hanya simbol, itu transaksi iman. Apa transaksi iman? Ini tak jawab nih. Bisa jadi gubernur kalau tidak ada fulus. Bisa jadi bupati. Jadi hanya tertulis itu urutan pertama beriman dan bertakwa. Transaksinya iman, mana transaksinya iman? Mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Nah, para jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah, jadi ini luar biasa. Baru temanya saja dibahas ini luar biasa. Tadabbur. Jadi 4 kali. Tetapi jangan hanya tadabbur, padukan dengan tafakkur. Tafakkur itu saya temukan 18 kali kosakata tafakkur. Tapi yang paling banyak tafakkur. Jadi rupanya yang dimaksud orang yang cerdas nanti, orang yang mampu memadukan tafakkur dan tafakkurnya, tadabburnya, yang mengantar dirinya mudah untuk bersyukur. Tadi kalau saya sudah hitung-hitungkan itu berapa kita butuhkan oksigen, berapa kita butuhkan air, tak lewat-lewat nih kalau kita tidak mau bersyukur. Jadi tadabbur, tafakkur mengantar kita mudah tasyakur, dan insya Allah mudah untuk mengingat siapa di balik apa yang kita tafakuri. Mudah mengantar kita tasakur ya, tasyakur, tasakur. Tolong dikoreksi Pak Kiai ya. Tasyakur kan bersyukur, kalau tasakur mengingat ya. Mengingat atau berpikir. Nah, ayat yang saya bacakan tadi muka 5, inna fi khalqis samawati wal ardh. Menurut riwayat, ini waktu Rasulullah menerima ayat itu menangis sampai pagi. Tadi dia menangis menurut informasi ya, menangis sampai pagi, sampai heran itu Khadijah kalau tidak salah waktu itu. Kenapa ini Rasulullah menangis sampai pagi? Sahabat bertanya kenapa. Apa jawaban Rasulullah? Saya khawatir ayat ini nanti dihafal oleh para penghafal, dihafal oleh ibu-ibu, tapi tidak direnungkan, digunakan untuk bagaimana merenungkan ayat itu, sehingga hanya dibaca saja. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Bumi itu saya temukan kosakatanya 461 berarti ya. Kemudian pasangan itu samawat. Jadi kalau kita sebenarnya membahas bumi ya, secara ilmu ini kita bahas juga langit. Karena langit itu adalah selimutnya bumi, bahasa kerennya atmosfer. Kalau tidak ada itu panasnya matahari di atas itu 5.000 derajat Celcius. Bisa kita
hidup kalau sampai ke bumi. Hanya 24 derajat, 34 derajat, apa gimana nih Mas gue? Apa yang menghendal turun itu namanya atmosfer. Ada namanya satu lapisan namanya ozon, itulah sudah banyak juga hancur akibat dari perbuatannya manusia di bumi ini. Bukan hancur, banyak yang bocor. Ya, ada banyak yang bocor, titik-titik yang bocor, akhirnya ultraviolet namanya, itu sudah banyak sampai yang bisa memicu terjadinya kanker kulit apa. Cocok mirip Pak Dokter. Itu karena apa yang memicu fluorokarbon namanya di pembelajaran klimatologi. Apa yang mengandung itu AC. Apa yang mengandung itu parfum. Jadi itu parfum jaki mandi pakai secukupnya. Kalau kita tidak pilih tidak pakai parfum. Tidak goyang-goyang ini. Ya. Tolong ditulis kalau dia lebih ada nanti ya. Coba 5.000 derajat itu dipanasnya matahari itu 5.000. Seandainya tidak ada atmosfer sebagai selimut bumi atau langit dalam bahasa Qur'annya, meskipun langit itu as-samawat itu 310 kali, tetapi memang dua pemaknaannya. Dia dimaknai sebagai langit, itulah betul atmosfer. Bahasa Buddhisnya ski, ski atau sky. Tetapi dia lebih banyak disebut dari 310 itu namanya hifat, dimensi. Jadi kalau Allah berbicara surga dalam Al-Quran, itu yang dimaksud itu adalah suatu ruang atau dimensi. Disitulah Sidratul Muntaha yang kemarin Rasulullah bisa sampai tembus. Baru satu manusia yang pernah tembus ke atas itu hanya Sidratul Muntaha karena izin Allah. Tetapi ketika Allah berbicara angin, berbicara hujan, itu betul yang diceritakan itu adalah atmosfer yang betul. Saya pengajarnya ini betul 7 lapis. Jadi 2 itu jadi as-sama itu rupanya di situ hifat dengan ski. Ya, lebih banyak disebut sebagai ruang, sebagai dimensi. Dimensi yang paling tinggi kan Sidratul Muntaha. Ya. Tetapi jangan kita di sana. Yang kita perhatikan oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah kembali dan diabadikan dalam salat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Perbanyak komunikasi kita dengan Allah melalui salat-salat sunnah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi narikologi mi'raj. Perbanyaklah mi'rajnya melalui salat. Itulah tadi salat-salat sunnah. Dan ini generasi muda ini rahasianya di tahajud. Ya, rahasianya di tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam apalagi yang sudah kena gula, pasti motok nih teme. Jangan hanya kencing, tetapi ambillah air wudu, kemudian laksanakan tahajud. Niscaya aku akan memberikan maqaman mahmuda, posisi kemuliaan. Teruskan doanya. Karena sudah al-salat 79 itu kan tadi tahajud. 78 itu kan perintah salat wajib. Ya. 79 jangan hanya salat wajib. Tambah itu salat wajibnya itu terutama salat tahajud. Padongannya itu 17 80 Rabbi ada firni wa dakhala sidakan wa harjani wa kharaja sidakan wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Maka dosa pada hidayah. Orang yang rutin melaksanakan tahajud, terutama ini baru yang menata karirnya, dia berpeluang besar mendapatkan 4 posisi kemuliaan di sisi Allah. Kalau Allah yang memuliakan hambanya, kira-kira ada makhluknya yang akan menghinanya, ada makhluknya yang akan mencelakanya. Rahasianya tahajud. Tambah minanti Tuhan, tambah sunnah yang lain. Masya Allah, betapa hidup ini adalah pilihan, dan pilihan yang paling luar biasa adalah kita sudah tidak salah pilih, atau kita sudah dituntun Allah untuk menuntut hidup kita dengan Islam. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, saya sedikit ini tekankan pada ukhuwah. Sebelumnya ini selalu saya sampaikan, ini ada 3 yang perlu direnungkan memang. Dan ini saya kira menurut saya ini adalah juga bentuk kasih sayang Allah. Allah membocorkan masih ada 3 stasiun yang akan Anda hadapi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Paham semua. Kalau bahasanya kan di ayat ini pakai hai orang kafir. Tapi jangan hanya orang kafir, kita juga pahamilah semua, hai hambaku. Kita semua ini berasal dari satu, di bahasa
ukurannya berasal dari maut. Tahu bahasa biologinya? Berasal dari satu titik yang disebut dengan sel yang ukurannya 1/1000 cm. Jadi badan jasad kita itu berasal dari ukuran 1/1000 cm. Seandainya tidak ada mikroskop, tidak ada yang tahu bahwa kita berasal dari satu titik yang ukurannya 1/1000 cm. Siapa yang bisa diproses 9 bulan 10 hari dalam rahim ibu ya, sudah bisa menjadi bayi keluar. Dari satu sel menjadi kurang lebih 3 triliun atau 3,5 triliun. Karena referensi yang saya baca dok, satu sel itu 1 kilogram badan itu mengandung 1 triliun sel. Nah di dalamnya itu rahasia banyak. Jadi ini pengajar biologi ini jangan hanya mengajarkan sel nanti. Buktikan ayat arti ayat ilmu kini wa bi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaranku untuk mengenal aku. Begitu pula dalam dirimu afala tubsirun. Bagi yang tidak mengajar, tidak belajar biologi, minimal kita merenungkan jantung Pak. Dari mana itu tidak pernah berhenti berdetak. Para ilmuwan mempelajari lagi dari mana energi. Kenapa matahari tidak menyatu dengan bumi sudah 5 miliar tahun yang lalu. Ditemukanlah, rupanya kekuatannya berasal dalam satu alam yang namanya alam energi atau alam kuantum. Neren ya, saya roh. Dia kasih nama itu the God particle. Dia naruh langsung Allah Ta'ala. Tapi kita bersyukur Islam, Allah sudah memperkenalkan dirinya. Tidak ada yang menyerupai aku. Apapun yang ditemukan oleh ilmuwan, energi sampai yang paling halus, itu bukan aku. Karena laisa kamitslihi syai'. Aku masih meliputi itu, walikul syai' muhit. Jadi menyamak ini selengnya. Karena kita tidak terjebak dengan tadi menganggap itu energi kekuatan yang menyebabkan matahari tidak menyatu dengan bumi. Kita terjebak bahwa itu Tuhan. Karena ada ayat. Sama ini, saya ini guru besar di ekologi pertanian. Kalau kita hanya mempelajari betul-betul itu teori ekosistem, kita akan terjebak menyembah matahari. Karena dari situlah kita bisa melihat, dari situlah tanaman bisa tumbuh sehingga kita bisa hidup dalam satu ekosistem kehidupan. Tetapi kita ada ayatnya. Aku ciptakan matahari dan bulan sebagai sumber cahaya kehidupan. Tetapi janganlah kamu sembah matahari dan bulan, tapi sembahlah aku yang menciptakan matahari dan bulan. Selamat kita. Cuma luar biasa kan? Tapi ini sekali lagi, saya ini orang belajar. Tetapi di mana-mana saya berteriak. Semua hampir solusinya di Quran. Pelajari Quran, gabungkan nanti apapun ilmu kita dikonfirmasi atau diintegrasikan dengan Quran, hebat dari ilmu kita. Ini juga saya suarakan sampai ke kementerian itu. Kalau Indonesia mau hebat, konstruksilah ilmu ini dengan membungkus ulang ilmunya Amerika, ilmunya Jepang, kita bungkus ulang. 2 bungkusannya saya suarakan. Bungkusan pertama adalah referensi ilahi. Tadi contohnya saya mengajar hujan, lengkap ilmu hujan yang saya berikan kepada mahasiswa. Karena saya kaitkan dengan al-waqiah. Bukan cocokologi, karena Megaton itu pengaruh itu nasi cocokologi, nanti ditemukan bagi Al-Quran lebih duluan daripada apa yang ditemukan oleh ilmuwan itu. Apalagi bungkus ulang dengan kearifan lokal. Panduan untuk bersikap santun ada di Makassar, ada di Bugis, ada di Sunda. Ini hilang semua di kurikulum. Ya ini ya, ini 3 saja direnungkan ya. Ini bentuk kasih sayang Allah. Allah sudah menyampaikan, sadar masih ada 3 stasiun yang kita hadapi. Alam kubur, alam kebangkitan, summa ilaihi turja'un. Dan menentukan keselamatan kita di sana nanti itu adalah apa yang kita lakukan di bumi ini. Tapi Allah Maha kasih sayang juga. Tiap jalan kehidupannya untuk ke sana itu juga dibocorkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aja mau mati, jangan pindah ke alam kubur sebelum berserah diri kepadaku. Mentauhidkan hanya Allah. Bagaimana caranya? 2 tangganya kan? Iman, takwa. Bagaimana meningkatkan keimanan? Guru ki. Jadi saya jadikan posisi itu dari 3 rangka yang ini, iman sebagai fondasi. Hakul yakin bisa muncul karena ilmu yakin. Dipadukan kita di antara ilmu pertanyaan dengan ini, insya Allah kita bisa hakul yakin. Ilmu yang hakul yakin yang mendasari perbuatan, itulah nanti yang bisa haqqa tuqatih sebagai tangga menuju pada al-muslimin. Ini saja yang selalu direnungkan ini.
Jadi tidak ada jalan untuk kita belajar.